Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang riba. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu macam-macam riba. Riba yang pertama adalah riba nasi'ah atau disebut dengan riba al-jahiliyah. Kenapa disebut dengan riba al-jahiliyah? Catat ini. Kenapa disebut dengan riba al-jahiliyah? Karena riba ini sudah dilakukan sebelum atau sudah ada sebelum Islam itu datang. Jadi ini riba yang paling tua. Jadi semua umat terdahulu atau umat-umat terdahulu dilarang melakukan ini riba nasi'ah. Adapun untuk riba yang khusus untuk umat Islam ditambah lagi dengan ribal fadl yang nanti kita akan bahas apa itu ribal fadl. Nah, adapun riba nasi'ah maka semuanya baik umat Islam atau umat-umat sebelum Islam mereka dulu dilarang melakukan riba nasi'ah sampai sekarang. Nah, kita masuk ke pembahasan an-nasi'ah dari kata an-nasi. An-nasi'u fil lughah at-ta'khiru min az-zaman. Nasi secara bahasa adalah takhir, mengakhirkan waktu, mengakhirkan tenggang waktu. Seperti itu. Kemudian secara istilah nasi adalah az-ziyadah fi muddatid dain muqabil az-ziyadah fil mal. Nah, bertambahnya muddatud dain, bertambahnya tenggang waktu pelunasan hutang, maka disertai juga muqabil, disertai juga penambahan pada harta, pada utang tersebut. Jadi misalnya dikasih tenggang waktu utang 1 juta misalnya, dikasih tenggang waktu 2 bulan harus lunas, entah misalnya 1 bulan dia jadi 500 atau gimana. Nanti kalau sudah lewat 2 bulan kok belum lunas, maka kena penalti. Ini namanya muqabilus ziyadah fil mal. Kena penalti seperti itu ya. Misalnya per bulan ketambahan jadi 100.000. Nanti kalau bulan keempat belum lunas juga, tambah lagi 100.000. Bulan kelima belum lunas juga, tambah lagi. Seperti itu terus. Nah, itu namanya riba nasi'ah. Dan hukumnya, ajma'ul ulama ala tahrimir riba an-nasi'ah wa huwa riba alladzi kana ma'rufan fil jahiliyah. Para ulama bersepakat bahwasanya riba an-nasi'ah itu haram. Dan riba ini dahulu ma'ruf, terkenal pada masa jahiliyah, dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, padahal sudah dilarang tapi masih mereka melakukan riba tersebut. Kama urifa birriba al-jali awil wadih. Nah, kemudian disebut juga riba nasi'ah ini dengan riba al-jali atau riba al-wadih. Jali itu jelas ya. Al-wadih juga sama. Jadi benar-benar jelas di situ ada ribanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman tentang riba nasi'ah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Syahidnya di mana? Ya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan harta riba adha'afan mudha'afah. Harta yang adha'af, berlipat-lipat ganda, adha'afan mudha'afah. Dia hartanya terus bertambah tanpa harus bekerja, dia hanya menghutangi saja. Nanti kalau yang berhutang telat melunasi, jadi dapat uang, seperti itu terus. Nah, makanya rentenir itu makin kaya. Adapun yang dihutangi maka semakin miskin karena utangnya semakin numpuk dan gak lunas-lunas. Ya, negara kita juga punya utang dan utangnya terus numpuk karena utang dengan bunganya besar mana?
besar bunganya. Nah, nasallallahu salamah. Baik, wa yakunu riba an-nasi'ah bi bai'il mal ar-ribawi bi jinsihi aw bi ghairi jinsihi mutamasilan aw mutafadilan ma'a ta'khiril qabdi. Nah, ada dua. Antum ini garis bawahi. Nah, riba an-nasi'ah terjadi dengan bi bai'il mal ar-ribawi bi jinsihi. Jual beli harta riba. Harta riba itu apa saja? Nanti di pembahasan selanjutnya kita singgung sedikit harta riba ada kurma, gandum, emas, perak dan yang lain. Ada 6 macam harta riba. Nah, jadi pertukaran antara harta riba dengan yang satu jenis, jadi kurma dengan kurma atau emas dengan emas, atau bi ghairi jinsihi atau dengan selain emas atau dengan selain jenisnya, misalnya emas dengan perak. Kalau bi jinsihi tadi sama-sama satu jenis, emas dengan emas. Tapi kalau bi ghairi jinsihi beda jenis. Baik itu emas dengan perak atau emas dengan kurma misalnya. Saling ditukar. Nah, mutamasilan bi ghairi jinsihi mutamasilan. Nah, dengan selain satu jenis dan mutamasil. Mutamasil itu apa? Satu takaran, satu timbangan. Jadi emas misalnya perak 1 kilo dengan kurma 1 kilo. Au mutafadilan atau berbeda takarannya. Jadi beda jenis, berbeda takaran. Jadi misalnya emas setengah kilo, perak 1 kilo, kan beda takaran. Nah, ma'at ta'khiril qabdi, tapi walaupun beda takaran dan mereka berdua itu yang melakukan tukar penukar, misalnya tadi A dan B. A punya emas setengah kilo, B punya perak 1 kilo. Kemudian mereka mau menukarkan. Tapi apa? Si B nggak mau sekarang, diakhirkan saja gitu. Tapi A sudah keburu ngasih ke si B. Nanti si B bayar ke A, ditunda takhirul qabdi, dikredit. Itu tidak boleh, harus kontan. Jadi kalau antum mau menukar emas dengan perak misalnya, walaupun beda timbangan, beda takaran, harus kontan, tidak boleh kredit. Sama saja, misalnya antum beli emas, itu kan antum menukar emas dengan uang, dengan rupiah, itu nggak boleh kredit. Kenapa? Itu masuk ke dalam riba nasi'ah. Ini yang tadi mutafadilan ma'a ta'khiril qabdi. Beda jenis, beda takaran, dan bayarnya terakhiran. Itu tidak boleh. Kecuali antum booking dulu, misalnya ke toko emas, saya pesan ini nanti bayarnya terakhiran, seperti itu. Nggak nyicil, nanti bayar terakhir. Kalau sudah jadi cincinnya antum baru bayar, seperti itu. Bayar semuanya, nggak dicicil. Kalau dicicil lagi sama aja, itu masuk ke dalam riba nasi'ah. Kemudian contohnya, seseorang menjual 1000 sok gandum, katakanlah 1000 kilo gandum dengan 1200 kilo gandum dengan muddah sanah selama satu tahun tenggang waktunya. Itu tidak boleh. Ada dua kesalahan di sini. Yang pertama, dicicil. Nah, kalau harta ribawi, dan gandum termasuk harta ribawi, tidak boleh dicicil, harus qabd, harus yadan biyadin, kontan. Dan di sini terdapat riba fadl. Apa itu riba fadl? Ya, jadi riba fadl itu ada penambahan di situ. Barangnya satu jenis dan ada penambahan, itu namanya riba fadl. Ini gandum dengan gandum, ini 1000 ditukar dengan 1200.
1.200 dan itu namanya riba fadl. Jadi contoh di sini sudah mencakup apa? Riba nasiah dan riba fadl. Jadi singgung sedikit, riba fadl itu apa? Tukar menukar barang ribawi yang satu jenis dan ada tambahan di situ. Jadi misalnya kurma dengan kurma, misalnya kurma 1 kilo ditukar dengan kurma 2 kilo, itu namanya riba fadl. Walaupun jenis kurmanya beda, tapi namanya kurma ya tetap kurma. Nah, kemudian contoh yang lain, au yabi kilo syair bi kilo burrin wala yataqabalun. Nah, atau menjual 1 kilo gandum dengan 1 kilo bur itu ya sejenis gandum juga, tapi lebih bagus kualitasnya. Kalau syair itu kualitasnya jelek. Kalau antum cari sekarang di Arab, syair itu enggak ada lagi ya. Biasanya syair itu untuk makan hewan, syair gandum, tapi kualitasnya jelek. Kalau bur itu kualitasnya bagus. Nah, menukar 1 kilo gandum yang jelek dengan 1 kilo gandum yang bagus tapi tidak kontan, la yataqabalun, tidak kontan, maka sama saja termasuk dalam riba nasiah. Jadi semuanya itu mau baik riba nasiah mau riba fadl harus kontan. Kalau tidak kontan maka masuk ke dalam riba. Kemudian wa yaduru riban nasiah haulat ta'jil wa ta'khir fil qabd. Nah, riba nasiah ini pembahasannya hanya seputar apa? Ta'jil wa ta'khir. Ya, ta'jil mendahulukan barang diberikan kepada pembeli, kemudian pembayarannya apa? Ditakhirkan, seperti itu, atau kebalikannya. Misalnya bayar dulu, nanti serah terima barangnya nanti, itu namanya masuk ke dalam riba nasiah. Tapi riba nasiah hanya apa? Ya khusus barang-barang riba. Kalau bukan barang-barang riba, misalnya antum beli sapi dengan kredit boleh. Tapi kalau antum beli emas dengan kredit tidak boleh, harus kontan. Atau antum menukar apel 1 kilo dengan apel 1 kilo, apel Belanda dengan apel Indonesia misalnya, boleh karena apel bukan termasuk barang riba. Mau kontan mau kredit silahkan. Atau misalnya nukar apel Indonesia 2 kilo dengan apel Belanda 1 kilo, itu boleh, mau kontan mau kredit terserah. Nah, lidzalika summiya riban nasiah ma annahu yastamilu ala ribal fadl illa anal maksud minhun nasiah. Nah, oleh karena itu dinamakan riban nasiah, tapi apa? Walaupun di dalam riba nasiah ini terdapat riba fadl. Ini contohnya tadi. Ini riba nasiah tadi karena tidak kontan limuddati sanah, tapi di dalamnya juga ada riba fadl, yaitu 1.000 gandum dengan 1.200 gandum, itu riba fadl. Nah, illa annal maksud minhun nasiah. Nah, tetapi maksud dari pembelian dengan ini tadi, sistem ini tadi adalah an-nasiah, mengakhirkan pembayaran atau menaguhkan pembayaran. Kemudian dalilnya apa? Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah menyebutkan emas dan perak yang merupakan harta ribawi, wala tabi'u minha wa iban binajisin. Jangan kalian menjual dari barang-barang tersebut, dhahab, fiddah, tamar, komah, atau yang lainnya. Jangan kalian jual barang-barang tersebut ghaiban binajisin,
dengan sistem kredit. Goib berarti barangnya belum ada. Najis apa najis ini? Wan najisu al hadir, yang sudah ada. Dan misalnya A dan B mau menukar kurma, karena kan kurma barang ribawi. Kemudian A sudah ada kurmanya, tapi B belum, masih di pohon misalnya, atau masih di tengkulaknya misalnya. Tapi kemudian A ngotot, ini terima saja dulu kurma saya, nanti kalau sudah ada kurmamu, ya A berkata kepada si B, nanti baru kasihkan ke saya. Dan itu tidak boleh, harus ditahan dulu, harus megang dulu, ditahan sampai B sudah benar-benar mendapatkan kurmanya yang akan ditukar dengan kurma si A. Nah, fi lafdin maka naya dan biadin fala ba'sa bihi wa makanan nasi'atan fa huwa riba. Nah, kalau jual beli tersebut ya dan biadin dengan sistem kontan, maka tidak mengapa. Kalau dan sebaliknya, kalau dengan sistem nasiah, dengan diakhirkan, ditangguhkan pembayarannya, maka itu dinamakan perbuatan riba. Jadi apa saja yang masuk, apa saja yang menggunakan sistem ya dan biadin kontan pasti boleh. Bahkan harta ribawi itu boleh dengan kontan, mau sejenis mau berbeda jenis. Kalau sejenis syaratnya dia harus kontan dan satu timbangan. Tapi kalau beda jenis, maka syaratnya harus kontan dan apa? Harus kontan dan syaratnya hanya harus kontan kalau beda jenis. Boleh beda takaran. Kalau sejenis itu harus takarannya sama. Jadi kesimpulannya, riba nasiah adalah riba yang pembayarannya ditangguhkan atau dicicil, tidak kontan. Nah, ada beberapa syarat yang menjadikan jual beli barang riba itu boleh. Yang pertama, untuk bisa tulis, yang pertama, kalau seandainya barang-barang tersebut adalah satu jenis, barang yang akan dijual itu satu jenis, ini barang yang akan ditukarkan itu satu jenis, misalnya kurma dengan kurma, maka harus sama takarannya. Ada dua syaratnya. Yang pertama harus sama takarannya dan harus kontan. Itu kalau jenisnya sama. Tapi kalau beda jenis, syaratnya apa? Hanya satu syaratnya. Syaratnya harus kontan, tidak boleh ditakhir. Karena kalau takhir nanti masuk ke nasiah. Nah, dan boleh kalau beda jenis, boleh beda takaran. Mau kurma 1 kilo dengan kurma 3 kilo, 5 kilo itu boleh. Beras 1 kilo dengan beras 3 kilo boleh. Selama tidak kredit atau dicicil, harus kontan intinya. Nah, Allah alam bisawab. Nanti antum bisa baca-baca lagi tentang masalah riba nasiah. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.